apabila pada jenazah ada yang mengurusinya dan menguburkannya, sesungguhnya hadir di majelis ilmu atau majelis Al-Quran atau majelis kajian itu lebih utama dari menghadiri 1000 jenazah. Oh ya, Said, saya mau nanya. Ini request dari istri tadi nih. Tentang bab sabar, dia mau nanya soal sabar. Sabar itu dalam hadis atau dan juga bukan atau ya mungkin ya di dalam Quran itu secara garis besar itu sabar tuh seperti apa sebenarnya sih? Definisi sabar itu sendiri. Pertama, Allah tuh berfirman di Quran, "Innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab." Dan sesungguhnya Allah itu memberikan pahala kepada orang yang sabar itu tanpa batas. Nggak ada hitungannya berapa pahalanya, 1 juta, 1 juta, 1 triliun, tidak ada batas, tidak ada hitungan. Nabi menjelaskan 3, dan saya pikir sabar ini, dua hal deh, dua hadis. Tapi ini luar biasa. Yang pertama, sabar adalah, kata Nabi, sabar itu dengan iman, bagikan kepala dengan tubuh. Bisa nggak tubuh hidup tanpa jantung? Nggak bisa. Bisa dengan mesin. Oh, mesin, iya. Dengan liver, dengan ginjal semua. Iya. Tapi dengan kepala? Nggak mungkin. Makanya iman dengan sabar itu bagaikan kepala tanpa badan. Itu 1. Emang udah orang sabar kapan? Dia keluar dari perut ibu, sampai tutup kain kafan, ya bersabar. Karena pahalanya tanpa batas. Itu 1. Yang kedua, hadis Nabi yang kedua ini yang paling luar biasa. 3, itu yang harus selalu direnungin bab sabar ini. 1, sabar atas taat. Kepada Allah. Okay. Sabar saat Anda suruh sholat setiap hari, suruh puasa, suruh ibadah, itu kan sabar dalam menjalani ketaatan. Taat gimana kan dicek, istiqomah nggak nih? Itu yang pertama, sabran ala ta'ah. Yang kedua, sabran ala maksiyah, sabar dalam menghadapi maksiat. Ujian untuk maksiat. Maksiat itu gimana tuh? Diuji dengan maksiat, kadang kita taat nih, tapi ketika ketemu maksiat, diajakin maksiat, akhirnya ngikut. Ya orang rajin sholat, tapi ke klub-klub juga gitu misalnya. Lanjut deh kanan kiri. Iya, jadi di blender tuh halal dan haramnya gitu. Itu dia sabran alal maksiyah. Yang ketiga, sabran alal musibah, sabar dari musibah. Gitu. Dia sabar dari segala musibah. Nah, musibah itu, ujian itu terbagi 3. Pertama, ada imtihan, ujian yang Allah kasih ke kita supaya kita naik kelas. Ujian soal yang buat mahasiswa sama yang buat SD beda nggak? Yalah, ya. Beda kan? Makin bertambah iman, makin bertambah ujian. Yeah. Jadi udah imannya naik, ujiannya naik, setannya yang ngegoda kita juga naik juga gitu. Nggak mungkin setan yang kelas teri sama kelas kakap, setannya beda gitu. Yeah. Setannya Nabi yang ngadepin Nabi sama setan yang ngadepin manusia biasa. Iya, non-muslim misalnya ya beda gitu kelasnya. Sabar, iman naik, ujian juga naik. Nah, imtihan itu ujian dari Allah supaya kita naik kelas. Itu 1 imtihan. Yang kedua adalah ibtila, sebab akibat. Karena nggak belajar jadi nggak naik. Karena boros jadi rugi atau bangkrut. Karena terlalu hemat jadinya pelit. Terlalu dermawan jadinya boros misalnya. Itu dia sebab akibat. Itu ibtila. Bala itu dari kata ibtila. Oh, oke. Jadi sebabnya diri kita sendiri sebenarnya. Iya. Okay. Yang ketiga itu yang paling serem, itu istidraj, diulur sama Allah itu. Iya. Dikasih panjang umur, itu surat Ali Imran 178. Tuh janganlah kamu tuh mengira, orang kafir tuh mengira kami berikan panjang umur dan rezeki yang banyak, itu baik untuk mereka. Tapi supaya bertambah-tambah dosa mereka. Karena orang ngomong, kok gue udah sholat, tapi kok itu orang yang nggak sholat misalnya rezekinya lebih banyak, dia gimana? Ya Allah ngetes istiqomah kita. Yang sana diulur sama Tuhan. Kasih aja hajar terus. Semua. Kalau diempaskannya di dunia enak. Bisa tobat. Tapi kalau di akhirat, iya wassalam. Makanya 3 itu. Imtihan, ibtila, dan istidraj tidak ada yang mengetahui kecuali diri kita sendiri. Saya di mana sekarang? Imtihan kah? Ibtila atau istidraj? Dan ujian itu, sabar itu nggak akan pernah selesai. Sampai akhir hayat. Sampai mati. Saya punya murid, mungkin saya udah bahas di episode sebelum itu. Bib, saya nih nggak kuat ngadepin mertua saya, siap habis taklim ngeluh mertua mulu sampai capek gitu ya. Oh, dia ngeluh. Saya bilang, mau nggak ujian dari suami? Nggak mau, Bib. Dari anak mau nggak? Nggak mau. Dari penyakit mau nggak? Nggak mau. Ya dulu mati. Dari miskin mau nggak mau?
Ya udah, itu ujian dari Allah, ya udah Anda hadapin. Itu ada rewardnya nanti ketika Anda baik sama mertua Anda, insya Allah menantu Anda bakal baik sama Anda. Orang kurang, kitanya yang lebih gitu. Ya udah hadapin, sabaran itu ujiannya di situ. Akan selesai, nanti ini selesai ujian ini dapat lagi ujian dari sana, dapat lagi ujian dari sana, dapat lagi ujian dari sana. Berarti betul ya kalau dibilang juga kalau misalkan mudah Diuji apa misalnya? apa aja sih bisa. Tapi bagi itu orang sebenarnya nggak susah. Bagi dia hal-hal normal aja, hal biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ujian kepada hambanya sesuai dengan kapasitas hambanya. Imtihan tuh tadi kan? Iya. Nggak, maksudnya itu jadi yang dibilang suruh sabar itu karena keadaannya emang susah gitu loh. Paham nggak? Iya, sabar dalam kesenangan juga ada. Iya, maksudnya harus melawan diri. Iya, emang musuh kita diri kita sendiri. Iya, harus melawan diri. Bukan, apa namanya, kalau misalkan emang gue demen ini, orang lain kan bisa nggak demen, kita demen, emang gue demen. Jadi kalau gue ikutin, ya itu namanya bukan sabar kan. Walaupun di orang lain mungkin itu hal yang nggak menyenangkan. Banyak sih misalnya kalau mau dibahas. Susah. Tapi yang harus kita sadari bahwa hidup ini harmoni antara, misalnya kalau dianggap itu musibah dengan anugerah. Setiap orang dapat 50-50. Lo segitu doang musibah, masa nggak kuat lah? Itu dia dapat segitu, Anda juga sama dapat. Kalau Anda ngomong, lo segitu doang masa nggak kuat? Yang atas Anda bakal ngomong, lo juga segitu doang masa nggak kuat? Iya, jangan pernah ngeliat yang di bawah, karena yang atas bakal ngomong sama. Iya, gitu. Di hidup ini harmoni. Allah nyebut di Quran, Bismillahirrahmanirrahim, likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrah bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu sedih jika itu hilang dari kamu, apapun itu. Dan jangan kamu terlalu gembira jika itu diberikan kepada kamu. Karena semuanya ada pertanggungjawabannya. So, dapat rezeki halal. Ada pertanggungjawabannya dari mana, dipakai apa. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Ada pertanggungjawaban dan ada sanksinya. Iya kan? Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya, orang sombong nggak akan nyembuh surga. Orang saya mau berdoa supaya mati syahid, nggak akan pernah mati syahid kalau orang yang sombong itu. Sombong sama hasud sih itu yang seremnya. Dua itu ya. Dan lagi membanggakan diri, ya apa gitu. Awalnya dari cairan yang hina, kemana-mana pergi 7 lubang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya jadi bangke. Iya. Gue mau bikin nanti kaos jangan sombong, kain kafan gak ada kantongnya. Iya kan? Mau bawa apa? Bawa kaos kaki? Kaos kaki nggak bisa dibawa. Mau bawa apa? Nggak boleh semua. Nggak ada, udah selesai, habis. Sayyid, satu pertanyaan lagi nih. Ini ya mungkin yang orang luar tahu lah. Ini tanya kenapa, sebabnya apa. Kalau ini zaman sekarang kan rame ini netizen dan sebagainya, orang online, selebgram, termasuk Bapak Sayyid Hussein sendiri, ya. Nah itu banyak orang kan kadang-kadang di luar situ kayak di Instagram atau di YouTube itu kita sering lihat lah komen-komen itu suka yang nyakitin lah, yang nggak pantas atau yang apa. Habis itu pada mereka berbeda pendapat doang atau apa. Nah itu buat si individunya ini sendiri tuh gimana? Selebgramnya ini atau si influencernya ini tuh mereka harus kira-kira, ini mungkin banyak ditanya sebenarnya, kira-kira bagaimana nyikapi haters gitu, nyikapin orang-orang yang benci gitu. Kadang-kadang seringkali itu karena yang benci itu komennya tuh nggak relevan seringkali gitu. Nah itu gimana cara menyikapi itu? Kalau yang relevan gimana? Kalau yang nggak relevan gimana? Dan mungkin terakhir ditambahin juga untuk para orang-orang yang suka komen kurang bagus itu. Iya. Ini panjang nih. Panjang ya, itu penjelasan lah biar orang. Yang pertama adalah yang harus kita sadari, gak ada manusia yang 100% pro dengan kita, dan gak ada manusia yang 100% kontra dengan kita. Al-Quran yang suci dikritisi, Nabi yang suci diprotes. Maksudnya gitu kan. Kalau kita mau kembali ke adab ke Nabi, kita semua kan bisa bersandar, ya siapapun agamanya pasti mengajarkan keadilan, kebenaran, perdamaian, itu semua. Pokoknya yang keluar dari situ, keadilan, kebenaran, perdamaian, toleransi, lapang dada, tenggang rasa itu keluar, berarti itu bukan ajaran agama kita. Agama apapun di muka bumi ini, semua Tuhan mengajarkan kita tuh damai, baik-baik aja deh gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Kalau kita sekarang sebagai orang Islam kembali ke Nabi, Nabi itu saya selalu ulang, lebih hebat dari Superman. Superman mengalahkan lawan, tapi Nabi itu merubah lawan menjadi kawan. Iya. Iya. Apa? Gimana dia waktu Nabi sejarahnya terkenal diludahin. Ditanya mana orang yang ludahin sakit datang bawa makanan. Yang ludahin Nabi setiap hari geblak dari syoknya ngeliat akhlaknya Rasulullah kan gitu kan. Iya kan? Dan tetap orang yang benci sama Nabi hari ini ada nggak? Yang ngata-ngatain Nabi, bikin karikatur Nabi. Ya. Tapi apa? Emang pahit penghinaannya, tapi cahaya Nabi akan selalu memancar. Saya selalu bilang, kita belajar seperti paku. Makin diketok, makin kuat. Harus diketok dulu, baru kuat. Dan belajar seperti gaharu. Makin dibakar, makin wanginya kemana-mana. Biasanya tuh haters, atau namanya the haters kan. Kalau gue mau ganti deh haters become lovers. Gitu aja deh. Iya kan? Berarti satu, dia mungkin nggak ada kerjaannya. Atau dia mungkin ngurusin kita terus, atau mau nyari kesalahan-kesalahan orang. Apapun yang Anda tulis itu, semua ada pertanggungjawabannya. Iya dong. Kita bisa jihad nggak, beramal soleh nggak di tulisan, di tangan ini? Kita iya kan, jihad. Kita bisa beramal buruk nggak? Dengan kita ngatain orang, ngomongin orang, semuanya. Iya kan? Tujuannya apa? Kalau tujuan untuk pembenaran, kata Allah di Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'u ila sabi rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia itu kejayaan Allah nih, dengan hikmah dan cara-cara yang baik, kata-kata yang baik. Dan debatlah mereka kalau mau debat dengan cara yang baik. Tadi statement patahkan dengan statement, argumen patahkan dengan argumen. Nggak perlu kita perang, nggak apa-apa kita berbeda, tapi kita nggak disuruh berantem. Itu agama aja dengan cara yang baik. Coba kalau Nabi teriak-teriak, wah kabur semua umatnya. Maksud gini, Rasulullah tuh hebat, menyampaikan ajaran yang hebat dan cara yang hebat. Kadang-kadang ada masalah aja nih kita internal, suruh klarifikasi. Dikasih dua telinga oleh Allah, klarifikasi bukan menjustifikasi. Paham nggak? Paham. Iya, ada masa misalnya apa? Perlu nggak kita harus hadapin? Kalau udah overline, tegur. Terkadang apa? Kita mendiamkan dia itu, misalnya udah dimin. Berarti lama-lama apa? Dia dianggap itu hal yang lumrah nanti lama-lama. Ada areanya gitu. Misalnya ini udah kebablasan, ya lo tegur gitu. Mohon maaf, saya tidak seperti itu atau gimana? Atau kita nggak ngomong, iya mohon maaf, insya Allah tidak terulang. Kalau kita kita salah gitu. Mohon maaf, mungkin itu kesalahan dari saya, insya Allah tidak terulang. Kayak saya tuh di video-video, saya takut sih sebenarnya kayak di video-video museum tuh kalau saya selesai ngisi, mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap, kenapa? Komentar semua orang ngata-ngatain saya. Itu yang di Taman Makam Pahlawan saya cuma nyebut, ini tragedi 1 Oktober. Terus ada yang komentar, ngantuk kali tuh yang ngomong. Ini hostnya ngantuk kali, dia tuh bego amat sih kan, itu kejadian 30 September. Saya komen, mohon maaf saya hanya nyebut tragedi 1 Oktober karena kejadiannya di hari 1 Oktober sebelum subuh. Dan kayak ngomong, ini tegang misalnya segala macam, hostnya tuh saya. Sebenarnya orang ngomong, jangan jawab. Saya bilang apa? Iya mohon maaf, insya Allah akan diperbaiki di depannya. Iya nanti orang nilainya lihat gitu. Oh ini orang ngeresponnya baik gitu, mohon maaf saya gini. Tapi terkadang yang sananya itu emang udah cari gara-gara gitu. Iya emang udah mau nyerang, nyari kesalahan, emang udah azas benci, azas dengki, azas iri. Dan orang yang dengki dan iri itu perlu saya dan Anda semua sadari bahwa orang yang dengki itu dapat azab kubur. Pasti neraka udah pasti. Dengki dan iri itu tuh, hasut itu. Kenapa dibawa ke hati? Hasud itu apa? Dia mengkritisi Tuhan. Ya Allah kok engkau kasih dia bukan kasih saya. Kalau ghibtah itu enggak, Anda kasih dia rahmat ya Allah, saya juga minta kasih saya juga rahmat ya Allah. Kalau dengki enggak, ya Allah kenapa engkau kasih dia? Hancurkan dia dan kasih saya ya Allah. Kenapa? Mau nggak mau Anda menyalahkan Tuhan. Makanya azab kubur dengki. Godop, amarah juga ada. Itu semua penyakit-penyakit hati. Sombong. Iblis keluar dari surga. Iblis yang udah masuk surga aja dikeluarin karena sombong. Bagi kita yang belum masuk. Rakus. Nabi Adam sama Sayyidah Hawa makan buah itu, tamak. Dikeluarkan dari surga. Yang ketiga, iri ketika Qabil membunuh Habil. Ini 3 penyakit. URT, ujub, riya, takabur, itu juga masuk. Itu semua penyakit-penyakit hati. Yang itu harus kita singkirin. Rumah Allah di kita adalah hati. Kalau lo ada semua penyakit-penyakit itu, nggak mana bisa kita bersahabat sama Tuhan. Dan kalau menegur, cara yang baik. Nabi itu hebat, menyampaikan hebat karena dengan cara yang baik. Orang mau suka nggak suka, yang penting kita sudah baik sama orang. Jadi kalau misalkan si individu ini yang si influencer ini
orang yang dihina itu responnya kira-kira bagusnya gimana? Karena tuh kadang-kadang gitu yang dianggap mungkin sepele, cuman kalau terus-terusan tuh berefek ke kehidupan aslinya dia gitu. Sebenarnya sih. Nah, kira-kira tuh cara merespon dia itu seperti apa? Setidaknya dalam agama lah. Kalau tadi kan dari sisi orang yang menghinanya kan udah jelas lah salahnya dan sebagainya. Apalagi kalau caranya nggak bagus kan. Nah, kalau dari sisi orang yang dihinanya ini, anggap dia ada kesalahan atau dia tidak ada kesalahan. Untuk karena efeknya ke kehidupan, saya mau ngasih saran, satu, Anda dekat sama Tuhan. Untuk menguatkan diri. Iya, gitu. Udah sholat, babil wudhu, sholat. Saya bilang, ya Allah, ada masalah, saya serahkan urusan ini kepadamu, ya Allah. Engkau tahu yang sebenarnya terjadi. Nanti juga lambat laun pada akhirnya akan ketahuan, akan kebuka gitu. Hidup ini nggak semuanya gula gitu, madu. Nanti kita mau ada sambelnya dong, mau ada asamnya, cuka. Coba kita makannya sambel mulu. Ya ini, coba kalau semua manusia itu nggak aneh, misalnya semua jadi nabi, semua nggak seru hidup. Ya udah itu dia tuh, itu yang penuh warna gitu. Berarti nggak ada kerjaannya, diingatin orang, stalking orang. Kadang-kadang saya punya teman dia punya 2 account, satu account palsu untuk ngejulitin orang atau nyinyirin orang. Gue bilang ngapain? Dengan cara kasar atau teriak-teriak atau jerit-jerit atau ngatain nggak akan ngerubah dia. Tapi kalau lo ngomong dari hati akan sampai ke hatinya dia. Kalau memang benar mau. Iya, dengan niat yang mohon maaf ya, saya bukannya gini-gini, tapi saya mau ngasih kritik membangun, misalnya begini. Ya kan orang support kan. Kalau gue sih nggak usah didengerin deh. Maksud gue apa? Sampai lo, aduh apa kata orang. Cuman nggak, kadang-kadang ya itu dia terbawa juga. Karena mungkin karena itu tadi overline kan. Banyak. Serahkan ke Allah. Gini, pohon itu makin tinggi anginnya. Kan saya bilang, makin tinggi dikenal, ujiannya juga makin tinggi. Kita harus sadar gitu. Saya ini berarti orang yang berpengaruh. Saya ini orang yang punya popularitas atau pamor. Ya siap-siap antara yang suka dan yang nggak suka itu berbenturan. Kadang di YouTube tuh ini satu-satu berantem semua di kolom. Karena suka ngeri juga sih orang yang ngatain atau yang bully kan itu kan. Jadi mungkin respon kembalinya tadi balik lagi ke sabar itu sendiri lagi. Ya udah, maksudnya udah serahin semua sama Allah. Jadi apa, saya berdoa, ya Allah, saya serahkan urusan ini mengganggu saya nih ya Allah, kepada Engkau ya Allah, Engkau beresin. Terus nggak lama dibereskan sama Allah. Saya suka gitu, ya Allah, saya serahkan, misalnya kita mau sholat supaya khusyuk, saya serahkan agama saya, dunia saya, dan akhirat saya kepadamu ya Allah. Iya, maksudnya Allah sebaik-baik penitip gitu, lo mau kirim ke siapa, mau selesaiin siapa, mau ngandelin manusia, bisa. Dan satu lagi, ini penting. Satu lagi, tidak ada yang namanya cinta horizontal. Itu semua bohong. Yang benar adalah cinta vertikal. Iya kan? Iya. Gak ada itu. Semua cinta horizontal itu bersyarat karena saling butuh. Antara suami dengan istri. Nanti ada masa expire-nya. Misal orang sampai cerai misalnya, itu kan berarti kan udah nggak ada lagi tuh. Karena dia nggak ngasih saya hak lahir atau batin. Dia nggak ngejahatin saya, dia nyelakain saya, dia nyakitin saya, dia mukul saya, dia segala macam. Semua itu horizontal itu bersyarat. Nggak ada yang sejati. Yang sejati itu cinta vertikal. Salah satu ibu dan orang tua ya? Maksudnya nggak ke Tuhan dan Nabi gitu. Oh, oke. Iya kan, ada yang orang tua ngebunuh anaknya, anak yang bunuh orang tua, iya kan, gitu kan. Yang cinta vertikal, misalnya saya cinta sama Siti Hadijah, istri Nabi. Nggak boleh deh, saya bukan muhrim nih. Iya kan, itu kan saya bukan muhrim kan. Ngapain saya ngomong seperti itu? Nggak ada, karena itu cinta-cinta sudah vertikal, otoritas. Ketika saya cinta sama Allah, Allah suruh saya cinta sama Nabi. Nabi saya suruh cinta kita sama keluarganya. Kayak gitu. Sebenarnya itu semuanya jadi apa? Nggak bisa lo megangin suami. Suami nggak nolong. Jangankan di akhirat, dalam barzah nggak nolong. Suami megangin istri. Di hari ketika suami lari dari istri lari dari suami, bapak lari dari anak lari dari bapak, ibu lari dari anak lari dari ibu. Semuanya kabur. Siapa yang mau nolong? Cuma Nabi. Dikatakan tuh, dan di akhirat nanti tidak ada yang tidak membutuhkan syafaat Muhammad Rasulullah. Semua dari Nabi Adam sampai hari kiamat semua butuh syafaat Nabi. Tapi anehnya mereka yang mengharap syafaat Nabi, julid menyinyir, haters gitu. Tidak meniru perilaku Nabi atau gitu. Maksudnya kadang-kadang orang ngejudge, ini orang, lo kan katanya gini nggak pakai jilbab misalnya segala macam. Ya sabar, orang kan proses. Gitu, nggak bisa, jangan kan lo ngomong tuh, saya sudah hijrah, terus lo ngatain yang belum, padahal dulu sama. Iya, gitu. Sabar, orang semua ada prosesnya gitu. Nggak bisa ada paksaan. Agamanya tidak memaksa. Iya. Gitu. Kalau bagi Anda itu dosa, nanti antara si person tadi dengan Allah.
Kita harus maksa, lo orang Buddha masuk Islam, Hindu masuk Islam, kan enggak. Iya, nggak boleh. Kita menjelaskan dengan cara yang baik gitu. Semuanya cara yang baik, dan ini ajaran semua agama. Dah, itu aja sih. Oke. Ya, pokoknya gitu. Take it or leave it. Oke, so jadi ini kan the ending. Kira-kira mungkin kesimpulan dari surat Lailatul Qadar itu kira-kira boleh? Oh, banyak ya. Yang Banyak. pertama, surat yang agung. Turunnya di malam Lailatul Qadar dan dia selalu ada setiap tahun. Ulama berbeda pendapat, Nabi juga hadisnya banyak. Tapi kayaknya yang paling kuat di malam 19, 21, dan 23 di antara tiga malam itu. Karena tiga malam itu punya fungsi-fungsi yang berbeda. Walaupun 25, 27, 29 itu malam-malam iktikaf juga harus dihidupkan malam-malam itu. Ya ulama berbeda pendapat, saya lebih setuju yang 19, 21, dan 23. Ya ini kan maksudnya sejarah bukan syariat. Kalau nggak percaya nggak dosa gitu ketika berbeda pendapat. Biasa aja lah. Iya, maksudnya satu yang ulama fikih yang A yang B aja berbeda pendapat. Ini cuma penentuan. Tapi saya menitik beratkan di 3 malam ini. Oke. Ya manfaatin 1000 bulan. Ketika kita untung 1000 kali lipat, Anda menyerah nggak dalam bekerja? Siap dagang, untungnya 1000 kali lipat. Ya enggak lah, hajar. Ini Allah yang ngasih 1000 kali lipat gitu. Dan cuma dalam 1 tahun ditentukannya semua kebaikan, keburukan, amal soleh, rezeki semuanya. Dari tahun Ramadan ini sampai Ramadan yang akan datang. Hidupkan malam itu, mungkin tahun depan Anda sudah tidak hidup lagi di muka bumi ini. Jadi apa? Hidupkan betul-betul dengan khusyuk, merintih di malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu hari yang terbaik. Yang kedua, malam Idul Fitri juga tidak kurang dengan Lailatul Qadar. Oh, oke. Kemuliaannya. Malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga, malam Nisfu Sya'ban. Yang keempat, hari Arafah. Oh, oke. Itu top, misalnya top 4 di dalam 1 tahun yang hari-hari terbaik. Dan Lailatul Qadar itu nggak ada duanya sudah. Dan hanya di bulan terbaik, jantungnya bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, dan semua malaikat dan roh itu turun. Untuk semuanya ke sini. Jadi dihidupkan dengan ibadah dan ilmu. Iya, ilmu, beramal soleh, itu cuma juga semua, ibadah kan, semua dihidupkan semuanya. Ini mungkin ingatan buat yang nonton, selain ibadah tuh juga ada menuntut ilmu lah. 83 tahun 1000 bulan. Iya, kata orang yang beribadah di 1000 bulan, yang tidak ada Lailatul Qadarnya, itu lebih kecil dibanding dia ibadah semalam di Lailatul Qadar. Umurnya 1083 tahun, tapi dia ibadah terus. Tapi nggak ada Lailatul Qadar, nggak ada artinya. Tapi Lailatul Qadar itu ada dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Lailatul Qadar diangkat, maka Al-Quran akan diangkat. Turunnya mukjizat yang terbesar, abadi sepanjang sejarah alam semesta ini, planet ini, Al-Quran, dan turunnya itu adalah menjadi malam yang terbaik. Ditentukannya semua nasib kita semua. Insya Allah, harapan semoga kita termasuk orang-orang yang menggapai Lailatul Qadar, mendapat Lailatul Qadar di tahun ini, di Ramadan ini, dan di Ramadan tahun-tahun ini. Dan sebagai pembahasan kita tadi, ya berubah deh. Anda mau tahu Anda itu dapat Lailatul Qadar atau enggak, amal soleh kita enggak, setelah Ramadan ini gimana? Kalau kehidupan kita lebih bertambah baik, amal solehnya, syiarnya, dakwahnya, tuh julid menyinyirnya hilang, ngatain orang, ngomongin orang yang berkurang, berarti puasa kita diterima. Kan hari besok harus lebih baik dari hari ini. Betul. Ngapain kita maaf-maafan cuman seremonial Idul Fitri, tapi udahannya kita sendiri-sendiri kok. Kita di kuburan sendiri, kita di alam barzah sendiri. Lahir sendiri, meninggal sendiri, dan menghadap Tuhan sendirian. Betul. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan untuk teman-teman semuanya. Oke, mungkin gitu diskusi kita pada episode ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa hidupkan malam Lailatul Qadar kalian dengan beribadah dan diskusi ilmu juga. Dan jangan lupa juga untuk mungkin like dan subscribe YouTube channel Said Hussein, dan share juga buat teman-teman kalian juga supaya dapat informasi yang bermanfaat ini. Dan kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah juga boleh, nanti mungkin Said Hussein akan jawab. Terima kasih dan selalu tonton, mungkin ada informasi-informasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.